suka sama perilaku papi ke aku. Besok Fitri bilangnya ke papi. Oh, nggak usah Fit, makasih. Lagian, kamu pikir kamu pahlawan di sini? Enggak, Pak. Saya cuma nggak enak badan aja. Jangan-jangan kamu lagi hamil ya? Ayahnya siapa, Lus? Ada keluarganya Pak Utama kesini. Nanti kalau kamu ditanya, kamu bilang sendiri ya. Kamu implementasi ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Farel. Lus, kamu kontrolnya ke dokter Hardian juga? Sama dong sama menantu saya. Waduh, bakal kucing-kucingan terus nih. Mas Bram pasti nggak mau lagi nganterin aku kontrol ke dokter. Kamu sendirian? Suami saya lagi di luar kota. Ibu Lucy, Ya, silakan. maaf saya duluan ya, Pak. Rel, kamu nyariin siapa sih? Kok celingak-celingkuh kayak gitu? Dari Mas Bram. Bram? Apa hubungannya? Kurang ajar, Pak Farel. Jangan-jangan Lucy sama Mas Bram, Pi. Enggak, Pi. Cuma bercanda kok. Rel, kamu ngomong apa sih? Jangan duduk yang enggak-enggak. Bram itu bukan tipe peselingkuh. Bram, kamu lagi di mana? Aku lagi on the way pulang, Pi. Ada apa, Pi? Enggak apa-apa. Ada apa sih, Pi? Enggak, Papi cuma mau nanya. Kamu nggak ada meeting sama klien? Sore ini sih nggak ada, Pi. Oke, Bram. Kalian nggak akan pernah bisa mencium jejak aku. Rel, tuduhan kamu tidak beralasan. Bram sekarang dalam perjalanan pulang. Siapa yang tahu, Pi? Kan lewat handphone. Bisa aja ngarang. Ya kan terserah dia kan, Pi? Rel, kamu gak boleh suzon kayak gitu. Apalagi sama ipar sendiri. Tuh, contoh istri kamu. Dia nggak pernah nuduh yang enggak sama orang lain. Tapi Pi, kalau seandainya kata Farel itu bener, kasihan banget sih sama Maya. Mami gimana sih? Kalau malah jadi ikut-ikutan cemas. Udah dong lah. Jangan rusak kebahagiaan Papi sama hal-hal yang kayak gitu. Papi ini sekarang fokusnya cuma satu. Sama calon cucu Papi yang ada di kandungan Fitri. Kenapa sih? Ada yang salah ya? Kamu benar-benar luar biasa, Mai. Saya merasa saya laki-laki yang beruntung hari ini. Karena saya jalan sama wanita secantik dan seanggun kamu. Ki, bentar ya. Dari suami kamu ya? Halo? Halo, Pai. Kamu di mana? Kok Alif kamu tinggal sama Bibi sih? Aku ada ini, Mas. Ada undangan.
Arinda itu loh buka butik baru. Jadi hari ini launchingnya. Kamu udah pulang, Mas? Iya. Kamu kenapa nggak bilang sih kalau mau pergi? Loh ya kan aku nggak tahu, Mas. Kamu tuh bakal pulang secepat ini. Tadi kan kamu bilangnya kamu ada acara sama klien. Kalau tahu kamu cepet sih selesainya, aku ajak kamu tadi. Kamu pulang jam berapa? Aku mungkin bentar lagi aku selesai kok. Bentar lagi aku pulang ya. Mendingan kamu sekarang makan duluan, Mas. Ya udah. Halo, Bi, Pak Bram ada di rumah? udah Pak. Bapak mau bicara sama Pak Bram? Enggak usah. Makasih ya, Bi. Sekali lagi, Rel, tuduhan kamu tidak beralasan. Papi barusan telepon ke rumah, Bibi bilang Bram ada di rumah. Mas? Halo, Alif. Alif senang dong ya malam ini bisa main sama Papa. Kok lama banget sih pulangnya, Mai? Ya habis gimana dong, Mas? Aku nggak mungkin langsung pamit. Nggak enak sama Arinda, kan? Kenapa sih? Kamu marah aku pulang malam? Enggak, bukan. Aku kesel sama adik kamu. Kenapa? Dia selalu ngeremehin aku. Tadi pas pitching sama klien, aku sama sekali nggak dianggap sebagai rekan kerja dia, tahu nggak? Dan dia tuh suka banget jelek-jelekin aku ke Papi. Sampai Papi tuh nggak percaya banget sama aku sekarang ini. Dan kamu tahu, semua proyek-proyek aku dilimpahin ke dia semua. Aku sama sekali nggak megang proyek sekarang ini. Ini saatnya aku belain Mas Bram supaya dia nggak curiga kalau aku sekarang udah mulai jalan sama Rocky. Farel itu ancaman besar. Aku harus merangkul Maya supaya dia ada di pihak aku. Kalau sewaktu-waktu Papi lebih percaya ke Farel. Kok perut aku sakit banget. Senang sekali ya, Mi. Lihat hasil USG yang tadi. Walaupun janinnya masih kecil dan belum kelihatan bentuknya, tapi Papi bahagia sekali. Seolah-olah dia kayaknya udah ada di sini. Makasih ya, Fit. Kamu sudah membawa kebahagiaan buat rumah ini. Pi, Maya tahu kehamilan Fitri itu besar artinya buat Papi. Tapi tolong dong, Pi, hargai juga menantu Papi yang lain. Maksud kamu apa, Mai? Ini soal Mas Bram, Pi. Dulu aja, waktu prestasi Mas Bram itu bagus di kantor. Papi puji-puji dia terus. Tapi sekarang, giliran prestasinya menurun, Papi nggak pernah lagi kasih proyek ke dia. Mai, kamu jangan salah paham. Sampai sekarang Papi masih bangga sama Bram. Kalau sekarang kebetulan banyak proyek yang dipegang sama Farel, itu karena Farel sedang berprestasi bagus dan bisa diandalkan. Intinya cuma satu kok. Papi tidak mau perusahaan ini bangkrut. Jadi siapa saja yang bisa berprestasi dan memajukan perusahaan ini, akan Papi kasih fasilitas. Dan itu tidak berarti Papi menyingkirkan yang lain. Suami Kak Maya mana? Kenapa harus lihat Kak Maya? Kenapa dia nggak harus ngomong sendiri? Rel, udah. Kamu jangan memperkeruh suasana. Ya. Ini yang Mami maksud. Ada yang iri karena perhatian Papi lebih kepada Farel dan Fitri. Kamu tuh yang tenang dong. Mas Bram sama Mbak Maya itu lagi sensitif. Tadi tuh harusnya kamu jadi penengah. Bukannya malah manas-manasin Papi. Aku kesel, Fit. Dia itu maunya apa sih? Serakah banget jadi orang. Udah dikasih ini, itu masih aja kurang puas. Mungkin mereka merasa sikap Papi ke aku tuh nggak adil.
Sebenarnya aku juga ngerasa gak enak sama mereka. Aku punya satu usul sama kamu. Tapi kamu janji jangan marah atau kecewa ya. Apa, Fit? Buat aku keluarga itu nomor satu. Aku gak mau sampai ada perpecahan di keluarga ini. Apalagi cuma gara-gara merebutkan harta atau warisan. Terus? Aku mau nanya sama kamu. Menurut kamu apa Retro lebih penting daripada anak di kandungan aku ini? Ya enggak lah, Fit. Anak ini segalanya buat aku, Fit. Jadi kamu rela mengorbankan apapun kecuali anakku ini. Iya, sayang. Demi ketentraman keluarga ini, kamu relakan kalau papi mewariskan Retro ke Mas Bram? Masalahnya, Fit, Mas Bram itu nggak kompeten. Fit, papi bangun Retro dari nol. Aku nggak rela, Fit, tiba-tiba ambruk gara-gara ditangani orang yang salah. Tolong dong, aku udah cukup stres sama semua ini. Aku nggak mau gara-gara masalah ini kehidupan kita jadi nggak tenang. Dan ini semua akan berpengaruh sama janin aku. Oke. Ya udah, kita sekarang berdua ngadep ke papi. Kita ngomongin ini ya. Aku sama Fitri mau ngomong sama papi. Soal Retro, Pi. Aku tahu papi stres ngadepin perseteruan aku sama Mas Bram. Aku juga nggak mau, Pi, kayak gini terus-terusan. Lagian suasana di rumah sama di kantor jadi nggak sehat kan, Pi? Terus menurut kamu gimana pemecahannya? Aku sama Fitri udah sepakat, Pi. Kalau papi ngasih Retro sepenuhnya ke Mas Bram, aku ikhlas, Pi. Nggak, Rel. Seperti Maya dan Kayla, kamu adalah anak papi. Dan anak lelaki satu-satunya. Papi menaruh harapan besar sama kamu dan selanjutnya penerus kamu sebagai generasi penerus bisnis kita ini. Kalau toh papi harus bagi warisan, papi akan bagi secara adil. Itu sudah keputusan papi, oke? Soal Bram dan Maya, biar itu jadi urusan papi. Tadi aku udah ngomong ke papi soal kamu. Di sana tadi ada Fitri, ada Farel, ada Mami juga. Jadi mereka semua denger. Ya agak frontal sih Mas memang. Tapi ya udahlah, biarin. Biar mereka tuh ngerti dan nggak ngeremehin kamu. Makasih ya, Mai. Kamu emang istri yang baik. Halo. Halo Mas, aman kok. Mertua Mas sama sekali nggak curiga waktu di dokter tadi. Tapi buat penembus kesalahan, besok Mas harus serius cariin aku rumah, ya? Iya Pak, beres Pak. Jadi besok pas jam makan siang Pak ya? Oke, makasih Pak. Halo? Mai, besok siang kita masih bisa ketemuan makan siang kan? Belum apa-apa, aku udah kangen nih, Mai. Besok ya, Rin? Ya coba deh, aku nanti cek dulu, ntar aku kabarin kamu ya. Iya, oke. Itu tadi klien aku. Mau makan siang bareng katanya. Tadi barusan ini Arinda yang nelfon aku, Mas. Dia suruh aku mampir ke butiknya besok.
Kenapa sih masalah keluarga ini nggak pernah selesai? Harusnya aku emang nggak boleh stres. Tapi mana mungkin nggak kepikiran terus. Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Aduh, kok pusing banget ya. Kenapa? Aduh, kok perut aku sakit banget. Maaf Bu, kami harus membawa berita kurang bagus buat Ibu. Karena kandungan Ibu keguguran. Man, kamu lagi ngapain? Lagi main catur. Lagi nyiapin ginian lah. Pakai nanya lagi ah. Ya ampun, Man. Papa itu kan nanya baik-baik. Kok ngejawabnya gitu sih? Kamu nggak sopan ya sama orang tua? Maaf, bercanda. Ini lagi nyiapin tempat jualan gado-gadonya Mama. Mama kan pintar masak, jadi kenapa nggak dimanfaatin? Kok kamu nggak bilang-bilang dulu sih, Man, sama Mama? Mau kasih surprise, Mah. Emang Mama nggak mau jualan? Ya mau sih, Man. Tapi kan modalnya besar. Dari mana kamu? Pesanan dari Mas Bram. Jadi mulai sekarang Mama jualan gado-gado, aku mau serius narik angkot, Mah. Pa, walaupun cuma narik angkot, tapi aku pengen benar-benar pengen jalanin hidup aku serius. Ya hitung-hitung nebus kesalahan aku sama Nabila. Alhamdulillah, Man. Papa lega banget. Papa doain ya, semoga kamu berhasil. Tapi, Man, sekarang ini kamu jalannya itu harus benar-benar lurus. Jalannya lurus? Gimana sih? Masa narik angkot jalannya lurus? Nabrak dong, kan ada belok-beloknya. Maksud Papa itu bukan itu, Man. Memang angkot itu harus belok, lurus. Maksud Papa, kamu tuh, penyakitnya yang itu. Mata keranjangnya dihilangin. Nah, gimana bisa hilang? Kan like father like son. Hah? Atit. Ambil sayurnya. Mana sih? Nama juga manusia kan, pasnya salah dan hilap. Tapi jangan sering-sering hilap dong. Udah yuk. Mah, biar gitu-gitu anak Mama itu hebat ya. Biar sering selengean, error. Tapi kok dia kepikiran Mama jualan gado-gado ya? Tapi dari mana dia tahu ulakan Mama enak ya? Rasain, emang enak ditimpuk. Makanya kalau ngomong sembarangan. Kan main dah udah tua juga. Hah? Dok, saya kenapa? Tadi ibu pingsan dari supermarket dan orang-orang bawa ibu ke sini. Maaf, ibu ada nomor telepon yang bisa kami hubungi dari pihak keluarga? Dok, apa yang terjadi sama saya? Anak di kandungan saya nggak apa-apa kan? Dok, anak saya baik-baik aja kan? Maaf Bu, kami harus membawa berita kurang bagus buat Ibu. Karena kandungan Ibu keguguran. Astagfirullah. Ceroboh banget sih gue. Halo. Halo, pagi Pak, dengan Bapak Farel. Iya, saya sendiri. Kenapa? Kami dari Rumah Sakit Bakti, Pak. Istri Bapak ada di sini sekarang, sedang mengalami pendarahan dan Bapak bisa ke sini sekarang?
Iya, suster. Iya, saya kesana sekarang ya, suster. Pi, Fitri pendarahan, Pi. Apa? Kita ke rumah sakit sekarang, Pi. Terus gimana keadaannya, Rel? Mendingan kita sekarang ke sana, Pi. Iya. Papi telepon Mami dulu. Halo? Ya, Pi? Mi, Mami sama Oma cepet ke rumah sakit Bakti. Sekarang. Fitri berdarahan, Mi. Ya Allah, Pi. Ya udah, Mami langsung ke sana ya, Pi ya. Mama, Mam. Ya Allah, kenapa kau beri aku cobaan sebesar ini? Ini terlalu berat. Bukan hanya aku yang kecewa dan terpukul, tapi juga kedua mertuaku, terutama papi. Dia pasti akan kehilangan sekali. Aku nggak berhasil menjaga calon cucu untuknya. Kebahagiaan yang selama ini jadi miliknya langsung hancur hari ini juga. Allah, Fit, kamu kenapa, sayang? Anak kita. Calon anak kamu udah pergi. Aku keguguran. Aku belum percaya, Fit. Gak mungkin, Fit. Fit, gimana ceritanya sampai ini terjadi seperti ini? Tadi aku ke supermarket. Aku jatuh dan aku ngalamin pendarahan hebat. Aku dibawa orang-orang ke sini. Dan Sus, dokternya mana? Bapak, Ibu, saya datang ke sini karena Ibu Fitri meminta suster saya untuk memanggil. Dan saya tahu, pasti semua keluarga membutuhkan second opinion, kan? Iya, Dok. Saya berharap ini salah, Dok. Saya nggak mau kehilangan calon cucu saya, Dok. Saya paham, Pak. Dokter Rudi juga benar. Saya sudah memeriksa dan ternyata saya ikut menyesal. Karena janin di dalam kandungan Ibu Fitri tidak bisa diselamatkan. Ibu Fitri mengalami keguguran, Pak. Dok, tolong kembalikan calon anak saya, Dok. Saya rela bayar berapa saja, Dok. Asal anak saya kembali. Tolong, Dok, saya ingin anak saya. Saya ingin anak saya, Dok. Pak, maaf. Dalam hal ini, hanya kekuasaan Allah yang bisa bekerja. Kami ini hanya dokter. Kami tidak bisa mengembalikan apa yang sudah digariskan yang di atas. Jadi, janin yang di dalam kandungan Ibu Fitri, kami tidak bisa menyelamatkan. Maaf. Kalau Bapak memang masih ragu, ini Bapak bisa lihat hasil USG-nya. Jadi janin itu memang sudah gugur. Tapi masih diperlukan operasi kuret untuk membersihkan sisa-sisa yang ada di dalam rahim Ibu Fitri. Supaya nanti tidak terjadi apa-apa di kemudian hari. Dan kami membutuhkan tanda tangan suami Ibu Fitri untuk tindakan operasi kuret ini. Sini, Pak. Pi, aku minta maaf. Aku udah gagal ngasih cucu ke papi. Ngasih cucu yang papi udah tunggu-tunggu. Maafin aku. Ya, Fit. Ini semua bukan kesalahan kamu. Bukan.
habis operasi kuret, saya melihat ada kelainan di anatomi uterus ibu. Pi, Rel, yang sabar ya. Ini memang cobaan yang berat, tapi Mami yakin kok Allah pasti akan segera memberi gantinya buat kita. Iya, Tama, Farel, ini memang berat. Tapi nggak bisa apa-apa lagi, ini memang udah takdir. Yang terpenting bagi kita sekarang, kita berdoa buat Fitri. Biar operasinya berjalan lancar dan dia selamat. Iya, Mi. Aku juga sadar. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah perasaan Fitri. Dibanding kita semua, dia yang paling terpukul. Ya, lebih tahu, Rel. Meskipun ini berat, Papi akan berusaha untuk menerima kenyataan. Setidaknya, Fitri masih muda. Dan masih punya harapan untuk kami lagi. Dok, kapan saya boleh hamil lagi? Ibu Fitri, saya ada hal penting yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Ada apa lagi, Dok? Begini, Bu. Tadi, habis operasi kuret, saya melihat ada kelainan di anatomi uterus Ibu. Kelainan bentuk rahim Ibu ini mungkin akan menyulitkan Ibu Fitri untuk bisa hamil lagi. Gak mungkin. Gak mungkin, Dok. Gimana semua ini bisa terjadi? Terus apa yang masih saya lakukan supaya saya bisa hamil lagi? Apa obatnya? Kelainan bentuk uterus itu bisa bermacam-macam. Untuk kasus Ibu, ada selaput di sana. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka, tidak ada obat yang bisa mengatasinya. Tapi ini gak mungkin, Dok. Kenapa baru ketahuan sekarang? Saya kan rajin kontrol ke dokter. Kelainan seperti ini tidak nampak waktu di USG. Tapi saya baru tahu waktu operasi kuret tadi. Saya gak bisa punya anak lagi. Bisa, tapi sangat sulit. Sebaiknya Ibu jangan terlalu banyak berharap. Mungkin hanya mukjizat yang bisa membuat Ibu bisa hamil kembali. Tapi Ibu jangan berkecil hati. Anak kan nggak harus lahir dari rahim Ibu sendiri. Saya permisi dulu. Pak, Ibu Fitri sudah bisa ditemuin. Dia sudah siuman kok. Silakan. Makasih, Dok. Dan kalau sudah kuat, sore ini juga bisa boleh pulang. Permisi. Apa? Fitri keguguran dan barusan dikiret. Iya, Bram. Sorry tadi Papi nggak sempat kasih tahu kamu. Karena Papi panik dan buru-buru ke rumah sakit. Oh, nggak apa-apa, Pi. Saya bisa maklum kok. Terus, Fitri gimana keadaannya, Pi? Dia masih terpukul, tapi dia udah siuman. Dan nanti sore udah boleh pulang kok. Apa saya perlu ke sana, Pi? Nggak usah, Bram. Justru Papi telepon kamu, Papi meminta tolong kamu untuk handle semua pekerjaan di sana. Dan kalau ada yang cari Papi, bilang aja Papi ada musibah. Dan mungkin baru besok Papi bisa aktif lagi. Baik, Pi. Mas, aku nggak salah dengar ya?
Fitri itu istrinya Farel kan? Dia keguguran, Mas. Iya, Lus. Padahal Pak Utama tuh bangga banget sama Fitri. Karena dia mau ngasih cucu sebagai penerus bisnis ini. Pak Utama itu berharap banget sama calon anaknya Farel. Tapi sekarang, mereka sangat terpukul. Fitri dan Farel harus bisa merasakan yang namanya disisihkan. Karena selama ini mereka dinomorsatukan. Jadi sekarang kemenangan ada di tangan Mas dong. Berarti Mas bisa beliin aku rumah dong? Apa hubungannya? Ya iyalah Mas, kebahagiaan itu kan harus dibagi. Lagian Mas kan udah janji siang ini Mas mau nganterin aku ke developer. Iya. Aku nggak lupa kok. Allah pasti akan memberi kita di saat yang tepat. Di saat kita udah mampu, Vin. Kalau aja mereka tahu bahwa harapanku untuk bisa punya anak sangat tipis, mereka mungkin gak bisa setabah ini. Fitri keguguran, Bi. Sekarang di mana dia? Di rumah sakit Bakti, Mbak. Tadi semuanya pada ke sana. Tadi juga Mbak Maya coba dihubungi, tapi HP-nya nggak diangkat ya. Ibu sama omanya langsung berangkat ke sana, Mbak. Oh, masa sih? Saya nggak denger handphone saya bunyi. Ya udahlah, makasih ya, Bi. Mbak Maya nggak ke sana nengokin Mbak Fitri. Ya nggak usah lah, Bi. Paling sebentar lagi juga pulang. Kan kalau keguguran itu kan operasi ringan, cuma dikuret doang. Ya udahlah, saya mau mandi dulu ya, Bi ya. Iya, Mbak. Heran, Mbak Maya kok santai banget dengar kabar tentang Mbak Fitri. Ya ampun Nak Mosa, kok jadi repot-repot. Waduh, Finza nih hadiah dari tante nih. Habis aku nggak tega, Om. Finza kan lagi nggak ada ibu bapaknya. Tapi nggak tahu kenapa loh. Aku tuh sering banget kepikiran sama Finza. Bahkan tadi lagi makan siang di mall aja, ngeliat mainan langsung inget Finza. Makanya mampir ke sini dulu. Terima kasih ya. Kamu perhatian banget sama anaknya Aldo. Ya ampun. Lihat Finza kok kayak ngeliat diri aku sendiri sih. Emang kasusnya beda. Aku yatim piatu karena orang tua aku meninggal. Kalau Finza karena ibunya pergi ninggalin dia dan ayahnya pindah tugas keluar kota. Ada calon adik ipar. Astagfirullahaladzim. Apa lagi? Oh, maaf Mas. Kirain jin botol ya Tante. Jangankan Tante, Devin saja pas digendong Papa langsung step. Paul, barangan aja kalau ngomong. Orang tua nih, anak udel. Tuh kan Tante, kalau melotot aja mukanya makin serem, makin kayak jin botol. Om, Tante, apa Aldo nggak ngasih kabar dia mau pulang kapan? Cici, kangen nih. Enggak, Mas. Ya aku cuma heran aja. Masa sih Aldo nggak kangen, nggak pengen ketemu sama Finza? Alah, bilang aja kangen. Nggak ada adeknya. Abangnya siap nemenin. Aduh, Pak, sakit. Udah tau pala aku nggak ada ininya lagi sarungnya. Aku balik lagi ke kantor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aku nggak mau ditemenin sih. Ya iyalah, masa cewek cantik Tante Moza mau sih dianterin tuyul? Ayo. Ini pizza. Ayo, Ma. Ayo masuk. Alif. Aduh. Mama pergi bentar ya, Nak ya. Alif di rumah sama Bibi. Nggak boleh nakal loh. Ya. Bentar. Mana Bibinya? Bi, saya nitip Alif sebentar ya. Tolong ya. Saya tuh ada urusan, mau pergi sama teman saya. Nanti kalau Mami pulang, bilang aja saya pergi sebentar, ada urusan sama teman saya. Ya? Ya, Mbak.
Iya, Ki. Iya, saya udah mau jalan kok. Paling setengah jam lagi saya nyampe sana. Ya? Oke. Dah. Makasih ya, Bi ya. Fit, kita semua udah ikhlas. Kita semua udah bisa menerima kenyataan ini. Iya ya, Fit ya. Kamu juga harus sabar ya, sayang. Ini cobaan buat kamu. Ya, mungkin kamu belum dipercaya sama Tuhan untuk dapat momongan. Tapi suatu saat pasti kamu akan diberikan momongan, ya? Fit. Ya tabah ya, sayang ya. Ini mungkin belum rezeki kita. Allah pasti akan memberi kita di saat yang tepat. Di saat kita udah mampu, Fit. Mungkin belum sekarang. Tapi aku yakin suatu saat, Fit. Ya, sayang ya. Kalau aja mereka tahu bahwa harapanku untuk bisa punya anak sangat tipis, mereka mungkin gak bisa setabah ini. Sayang, jangan diem aja dong. Keluarin perasaan kamu, Fit. Jangan dipendam sendiri. Keluarin, sayang ya. Ayo ngomong dong, sayang. Setelah kejadian Farel dengan Miska, hanya inilah kebahagiaan yang aku punya. Fit, jangan nyerah. Jangan putus asa. Ya, kamu masih muda, masih banyak kesempatan. Satu saat kamu pasti bisa memberikan papi calon cucu lagi. Aku nggak tahu, Pi. Pi, sebaiknya papi jangan ngomong gitu dulu. Nanti jadi beban loh sama Fitri. Oh, iya, Fit. Fit, maafin papi. Papi tadi cuma mau membesarkan hati kamu aja. Ya. Aku sebenarnya juga sangat terpukul. Tapi aku nggak boleh kelihatan lemah di depannya. Aku harus kelihatan lebih kuat darinya. Punya anak bukan satu-satunya alasan aku nikahin kamu, Fit. Ya Allah, gimana kalau sampai Farel tahu bahwa ini kenyataan? Kamu nggak takut ketahuan istri kamu? Kamu sendiri gimana? Kamu nggak takut kepergok suami kamu? Paling sekarang dia juga lagi sibuk makan siang sama perempuan lain, Ki. Tahu dari mana kamu? Ya feeling. Feeling istri ke suaminya itu kan kuat. Aku lihat sekarang ini dia makin aneh. Jadi ya aku bisa ambil kesimpulan kalau kayaknya sih sekarang dia itu udah punya Will. Kira-kira kamu tahu siapa selingkuhannya? Ya siapa lagi? Mungkin sekretarisnya itu. Wah, jadi dia udah tahu kalau Bram suaminya itu selingkuh sama Lucy, istri gue. Kamu tahu istri kamu selingkuh sama siapa? Enggak tuh. Aku sih dengar dari teman-temannya, tapi aku belum pernah lihat siapa orangnya. Terus kamu kalau udah tahu suami kamu selingkuhan sama sekretarisnya, kok kamu diam aja sih, Mai? Ya karena aku belum pernah lihat langsung. Aku nggak punya bukti. Lagian aku capek, Ki, marah-marah terus sama dia. Jadi mendingan kan aku bawa santai aja kayak sekarang. Ngapain ngurusin suami kayak gitu? Udahan ya. Mbak, bilnya, Mbak. Kenapa, Ki? Dompet aku kemana ya, Mai? Tadi aku taruh di belakang sini nih. Kamu yakin bawa dompet? Ya yakin lah, Mai. Setiap hari aku selalu bawa dompet kok. Wah, di mana nih? Ya udah kamu cari lagi aja nanti ya.
Ini sementara pakai uang aku dulu aja. Mbak, pakai ini bisa ya? Iya, bisa, Mbak. Fit, kamu istirahat dulu ya. Gak usah pikir apa-apa. Kamu tenangkan pikiran kamu dan perasaan kamu. Sekarang kamu kepingin apa? Mau makan apa? Mami yang beliin ya? Enggak, Mi. Aku pengen istirahat. Aku masih lemes. Tapi kamu harus janji. Kamu janji mau makan ya sayang ya? Apapun akan aku lakukan. Sikap kasar kamu ke aku, akhirnya kamu tuai juga hasilnya. Kamu itu harus segera hamil lagi. Itu hal yang penting. Kalau kamu masih mau dianggap keluarga di sini.